kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membawakan roleplay mengenai kebudayaan Merapi yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Nah, perkenalkan, saya Laras Arstawati sebagai Bu Ina, yaitu sebagai kader di daerah ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Amalia Sabina Barani. Saya sebagai Mak Sari, di sini saya berperan sebagai dukun. Halo semuanya, perkenalkan saya Fernanda Arpa sebagai Ibu Marni yang menjadi Ibu Nifas di roleplay ini. Perkenalkan semuanya, saya Yulandra Karmen, saya sebagai Pak Uco, suami dari Ibu Marni. Hai semuanya, dan aku Amanda Putri. Saya di sini berperan sebagai bidan desa yang ada di daerah sini, yaitu Ibu Lestari. Bye. Pada zaman dahulu, di desa Manugang Jaya, para ibu yang baru melahirkan menjalani tradisi Marapi. Ritual pengasapan tubuh dengan rempah dan bara api yang dipercaya dapat memulihkan tenaga dan mengusir roh jahat. Kini, di tengah arus perubahan zaman, tradisi itu masih bertahan. Dan hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana budaya dan ilmu kesehatan berjalan berdampingan demi keselamatan ibu dan bayi. Permisi Bu, Assalamualaikum. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, masih agak lemas. Mas ya? Iya. Saya tensi dulu ya. Iya. Untuk adiknya saya taruh sini dulu. Ada yang dirasain Bu selain pusing? Enggak ada sih, dia cuma lemas. Ya, terus juga badannya panas Bu. Panas. Oh, masih ini ya menjalankan tradisi apa ya itu? Marapi ya Bu? Iya Oh, Ibu, masih diasap. Masih dia. Oke, tensinya normal Bu, alhamdulillah. Mungkin itu lemas karena ini Bu. Tradisi Marapi. Saya dengar ada asapnya, pakai asap ya. Oh, mungkin itu karena Ibu sesek kena asapnya itu Bu. Saya boleh Bu lihat bagaimana Bu prosesnya tradisi itu? Boleh? Boleh ya? Sama ini ya Mbah Dukun ya? Iya. Ibu. Permisi Bu Bidan. Ya, saya izin merapi dulu ya. Oh iya. Jadi ini tuh tradisi merapi Bu Bidan. Ini untuk ibunya setelah melahirkan, bagus biar ibunya anget. Jadi seperti itu ya, biar bikin badannya anget ya? Iya, jadi ini ibunya diasupin. Dia kita kasih bara api sama rempah-rempah ibunya. Biar anget. Bagus juga ini rempah-rempahnya, bagus untuk kesehatan ibunya. Buat pemulihan gitu Bu? Iya, ini juga rempah-rempahnya bagus untuk mengusir roh jahat, itu bagus. Menarik ya Bu. Jadi ini ya Bu, tujuannya untuk mempercepat pemulihan dan juga menghangatkan ibu ya? Iya, betul. Bagus nih. Tapi kira-kira ini ada efeknya nggak Bu ya? Enggak sih Bu, ini kan untuk kesehatan ibunya ini bagus. Baik, seperti itu ya caranya tradisi ini. Iya. Saya izin untuk keluar ya Bu, karena Iya. pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih ya, semoga sehat-sehat ya. Permisi. Terima kasih. Iya, permisi. Lalu terjadilah diskusi antara bidan dan kader desa. Mereka berbicara di luar rumah sambil melakukan pengamatan pada tradisi Marapi di desa tersebut. Iya, masih banyak kalau di desa ini tuh nerapin tradisi Marapi gitu. Cuma saya tuh khawatir Bu Bidan, karena kan kalau tradisi Marapi ini diasap ya, terus kalau terlalu deket itu tuh malah takutnya malah membahayakan ibunya karena bisa bikin sesak. Terus kayak apa sih, ngerasa enak gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa, cuman kalau kita menerapkan itu harusnya hati-hati dan juga tidak terlalu lama, karena itu manfaatnya bisa membantu sirkulasi darah sama ini menghangatkan ibunya agar tidak kedinginan. Tapi jika tidak hati-hati dan salah, itu juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan. Seperti tadi tuh ibunya juga bilang ke saya, katanya lemes gitu badannya kayak gitu. Oh, berarti ini sebaiknya kita larang aja atau gimana Bu Bidan? Tidak sih, kita sebisanya merangkul saja, tetapi kita juga harus memberikan seperti konseling. Jadi kita kasih tahu kalau memakai Marapi ini harus
harus 1 meter gitu jaraknya agar ibunya juga tidak terlalu terkena asap. Terus juga harus ada ventilasi yang banyak supaya asapnya itu tidak di ruangan ibunya saja, biar pernapasan itu tidak terganggu. Jadi kayak gitu, sehingga kayak gitu itu bisa lanjut aja. Jadi kayak gitu kan bisa ngebuat kita seperti menghargai budaya mereka. Jadi kita tidak perlu melarang seperti itu. Oh, jadi masih boleh, cuma perlu diperhatiin buat jaraknya sama tadi ya sirkulasi udaranya ya, biar nggak terjebak di situ. Betul. Bidan Lestari pun akhirnya memberikan edukasi kepada Ibu Marni dan suaminya, yaitu Pak Ucok. Lagi mau marapi ya ini ya? Iya, marapi lagi. Baik, Ibu Bapak boleh ya marapi itu karena menghargai tradisi ataupun adat, tetapi juga harus ada diperhatikan ya Pak, Bu. Lah, emang kenapa Bu Bidan? Iya, kalau lagi marapi ibu dan juga bayinya jangan terlalu dekat dengan apinya ataupun asap karena bisa ini Bu, pernafasan bayi itu dapat terganggu kayak gitu. Terus ibu juga harus menjaga kesehatan dan juga kebersihan luka jahitan ibu. Terus ibu juga harus minum air putih yang rutin supaya ibu juga tidak lemas seperti kemarin. Terus ibu juga harus menyusui bayinya sesering mungkin seperti itu. Jadi boleh ya marapi, tetapi harus diperhatikan seperti yang saya bilang tadi. Iya Ibu. Iya Ibu, berarti jadi ini boleh ya Bu dilakukan marapi ya? Boleh Ibu, ya seperti yang saya bilang Ibu harus diperhatikan karena keutamaan ibu ataupun kesehatan ibu dan juga bayi itu penting. Tradisi juga boleh dilakukan seperti itu. Saya senang kalau Ibu Bidan ngebolehin kami menjalani tradisi merapi ini, karena ini juga bagus untuk kehangatan ibunya. Jadi ibunya tetap hangat, tradisi juga tetap terjalan. Iya benar banget Mak, karena kan setiap budaya, setiap daerah itu pasti ada sisi positifnya, ada tujuan positifnya. Apalagi ini contohnya kayak Merapi, ini kan lebih peduli, terfokus pada kasih sayang ibu baru seperti itu ya. Paling nanti hanya perlu diseimbangkan saja antara sisi medis dan juga sisi budayanya Mak, seperti itu. Baik. Iya betul sekali ya, ibu sehat, kemudian bayinya juga tumbuh kuat dan tradisi tetap terjalankan seperti itu. Terima kasih. Iya.